Bunda cerdas semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Mama Papa Epan. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita ya Bun. Amin. Di video kali ini Mama Epan akan mereview ataupun membahas salah satu vitamin yang dikonsumsi Epan, yang mana itu adalah vitamin D3, yang mana ini sangat bagus dan baik untuk tumbuh kembang si kecil. Oke Bun, sebelum kita bahas ke videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa juga di share, karena di luar sana banyak banget bunda-bunda yang mencari seputar info penting seputar dengan vitamin dan juga tumbuh kembang si kecil. Jadikan share kita menjadi salah satu amal jariah kita. Dan untuk bunda-bunda semua yang masih ada pertanyaan, silakan jawab di kolom komentar. Insya Allah nanti saya buatkan videonya atau akan saya jawab satu persatu Bun. Oke, sesuai dengan judul, di sini saya akan membahas apa sih itu vitamin D. Vitamin D memiliki peran yang sangat penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil. Terus, apa pentingnya vitamin D untuk tumbuh kembang si kecil? Vitamin D memang sangat penting untuk tumbuh kembang si kecil. Pasalnya, vitamin D berperan penting dalam membangun sistem imun tubuh dan pembentukan tulang yang kuat. Lalu, berapa sih asupan vitamin D yang dibutuhkan anak? Kebutuhan vitamin D anak setiap hari tergantung pada usianya ya Bun. Umumnya dari usia 1-5 tahun ke atas, anak membutuhkan 5 mg atau sebesar 600 UV vitamin D dalam perharinya ya Bu. Vitamin D adalah nutrisi yang diperlukan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh manusia. Vitamin ini berperan dalam menjaga kesehatan tulang, gigi, serta sistem imunitas tubuh. Vitamin D dapat diperoleh secara alami dari sinar matahari dan sumber makanan. Jika mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, manusia juga perlu mendapatkan vitamin D dari makanan. Kadar vitamin D yang cukup dalam tubuh dapat memelihara kesehatan tulang, meningkatkan ketahanan tubuh, dan menurunkan resiko penyakit yang lainnya. Seberapa penting sih Bun asupan vitamin D bagi tumbuh kembang si kecil? Secara umum, vitamin satu ini memiliki peran penting dalam pembentukan dan menguatkan tulang. Sebagai upaya mendukung tumbuh kembang si kecil, Bunda pun tentu harus memastikan bahwa sumber makanannya memiliki asupan vitamin yang cukup. Salah satunya adalah vitamin D, di mana banyak sekali jenis makanan dengan kandungan tersebut bisa didapatkan secara alami. Namun, sayangnya tidak semua sumber vitamin D memiliki porsi yang pas untuk anak. Pasalnya, kebutuhan akan vitamin D pada anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Jika berapa dosis vitamin D yang tepat untuk anak dan seberapa penting sih manfaat vitamin D untuk anak? Berikut adalah beberapa alasan mengapa vitamin D ini sangat penting untuk tumbuh kembang si kecil. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Alasannya karena adanya kandungan fosfor dan kalsium di dalamnya. Kedua, meningkatkan kecerdasan dan daya ingat si kecil. Namun, tahukah Bunda bahwa vitamin D tidak saja baik untuk tulang si kecil? Lebih dari itu, mengutip dari salah satu jurnal, vitamin D ibu selama masa kehamilan berperan penting dalam meningkatkan kecerdasan dan daya ingat si kecil. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit berbahaya. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium untuk tulang si kecil. Yang kelima, membantu kekebalan tubuh si kecil. Yang keenam, meningkatkan mood atau suasana hati si kecil. Hal tersebut sangat berperan terhadap kesehatan psikis si kecil. Ya, dengan alasan asupan vitamin D yang cukup dapat bermanfaat dalam meningkatkan mood atau suasana hati si kecil. Selanjutnya juga, vitamin D dapat menurunkan lemak tubuh pada si kecil. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin D bisa didapatkan secara alami, yang mana melalui sinar matahari dan konsumsi makanan. Oke lah ya Bun, kalau sinar matahari tentu anak-anak Bunda semua, anak-anak kita semua pasti selalu kena yang namanya sinar matahari.
Dan terus bagaimana dengan makanannya? Apalagi untuk anak-anak GTM nih, anak-anak yang picky eater atau anak-anak yang sangat pemilih dalam makanan, itu gimana sih dalam mencukupi dengan asupan vitamin D-nya agar dapat membantu tumbuh kembang si kecilnya agar tetap optimal. Di sini saya akan merekomendasikan vitamin D Prop D3 ini, yang mana ini telah dikonsumsi oleh anak saya, yang mana telah sangat berkhasiat dan bermanfaat untuk tumbuh kembang si kecil. Prop D3 Drops merupakan suplemen vitamin D3. Suplemen ini digunakan sebagai suplementasi vitamin D. Suplementasi vitamin D ini membantu memenuhi kebutuhan vitamin D, membantu memelihara kesehatan tubuh si kecil. Setiap tetesan mengandung vitamin D3, yang mana itu sebanyak 400 UV. Untuk takarannya dalam per konsumsi itu bisa ya untuk anak-anak dan juga untuk orang dewasa. Anak-anak untuk usia minimal 1 tahun ya bun, itu 1 hari itu cukup 1 tetes saja. Bunda semua bisa meneteskannya pagi juga bisa, siang juga bisa, ataupun sore ataupun malam juga bisa. Dan usahakan juga perut anak tidak kosong ya bun. Terus juga Prop D3 ini sebaiknya diminum setelah makan makanan yang mengandung lemak agar absorpsinya lebih baik. Teteskan Prop D3 ke dalam mulut secara langsung atau diletakkan di sendok terlebih dahulu atau dicampurkan ke dalam minuman. Tetapi biasanya itu kalau anak saya itu langsung saya teteskan di mulutnya karena dia nggak ada rasa, dia juga cukup 1 tetesan saja. Jadi membuat anak itu tidak memberatkan ataupun membebankan dia dengan minum obat yang 1 sendok terlalu banyak gitu. Enggak bun, dia cukup 1 tetes aja. Botol yang dipegang agar tetap tegak lurus, teku alas botol sampai tetesan keluar. Perhatian ya bun, pada pasien dengan gangguan hati atau gangguan ginjal, penggunaan Prop D3 ini khususnya jika dengan dosis tinggi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter terkait dengan metabolisme vitamin D3 menjadi 25 OH di hati. Kontraindikasinya apa aja sih? Untuk penderita hipersensitivitas dengan vitamin D3 atau dengan komponen lain dalam formula ini itu tidak dianjurkan ya bun. Lalu apa aja sih efek samping dari suplemen ini? Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan sesuai dengan masing-masing individu. Jika terjadi efek samping yang berlebihan dan berbahaya, harap konsultasikan ke tenaga medis. Efek samping yang mungkin terjadi pada obat ini yaitu adalah hiperkalsemia dan hiperkalsuria dalam asupan yang berlebihan ya bun. Vitamin ini juga telah lulus di Badan POM ya bun, jadi aman banget untuk dikonsumsi. Itu soal rate harganya itu menurut saya itu beda-beda ya bun, karena kemarin saya beli di toko offline itu harganya sekitar 270.000. Tetapi kalau bunda beli di online itu ada beberapa toko kemarin yang harganya di bawah situ. Jadi tergantung bunda semua mau beli yang di online atau offline. Tapi kalau yang online itulah banyak aja yang kemungkinan yang terjadi atau kerusakan dalam pengiriman. Tetap memang harganya lebih murah, tetapi kalau bunda memutuskan untuk beli yang offline, harganya memang lebih jauh tinggi dibandingkan yang online. Alhamdulillah anak saya udah mengkonsumsi ini kurang lebih 3 minggu ini ya bun, dan khasiat yang dirasakan, perubahan yang sudah banyak yang dia rasakan itu yang pertama bun, anak saya itu termasuk tergolong anak-anak yang dalam makan itu pemilih. Kalau mau dibilang picky eater enggak juga sih, kalau dibilang enggak juga tapi termasuk juga picky eater. Dia bisa masuk semua makanan tetapi tidak semuanya yang bisa dia telan kayak gitu. Nah jadi alhamdulillah dengan mengkonsumsi ini nih nafsu makannya bertambah. Terus tuh juga dia awalnya yang hobi melepeh-lepeh makanan itu berkurang walaupun masih ya bun. Terus tuh juga dia udah ibarat tuh yang awalnya dia kalau mau makan kita tawarin dulu, sekarang dia udah bisa mengungkapkan kalau dia ingin makan tanpa harus kita tawarkan dulu.
Terus juga kan vitamin ini hanya tetesan bun, jadi tidak membuat dia trauma akan namanya obat ataupun vitamin, karena biasanya yang namanya obat ataupun vitamin itu pasti menggunakan sendok dalam ukuran, menurut pemikiran anak-anak tuh dalam satu sendok tuh mungkin banyak ya, dan rasanya juga itu bervariasi, ada yang pahit, ada yang manis, dan juga ada yang agak sedikit kelet-kelet. Dan itu juga bisa membuat anak-anak menjadi trauma terhadap obat-obat ataupun vitamin. Tetapi dengan konsumsi ini, karena mereka berpikirnya hanya satu tetes dan itu hanya sedikit, dan itu juga benar-benar nggak ada rasa, jadi membuat anak itu suka dengan vitamin ini. Jadi dapat mengurangi anak trauma atas dengan namanya obat-obatan dan juga vitamin. Vitamin ini juga dapat menjaga daya tahan tubuh anak. Contohnya nih bun, anak saya tuh dulunya sering banget yang namanya kena flu. Apalagi kalau papanya flu, pasti dia cepet banget nularnya. Tetapi alhamdulillah semenjak rutin konsumsi ini, walaupun masih kadang juga flu ya cara anak-anak, tapi sekarang udah nggak sering kayak dulu lagi. Vitamin Frop D3 ini walaupun dia bukan vitamin penambah nafsu makan, tetapi ini khasiatnya di anak saya meningkatkan nafsu makannya bun. Karena sebenarnya kita tuh kalau ingin memperbaiki nafsu makan anak, itu bukan dari nafsu makannya yang ditingkatkan, melainkan adalah beberapa vitamin yang belum tercukupi untuk anak bisa kita cukupi, sehingga itu bisa menambah nafsu makan dia. Ini menurut saya ya bun. Terus kalau menurut saya ya bun, jika anak-anak yang susah makan ataupun suka melepeh ataupun yang benar-benar GTM, karena kemarin pengalaman dari saya, anak saya itu yang namanya GTM tuh enggak bun, tetapi dia yang di fase yang suka melepeh. Saya dulu berpikirnya, oh kenapa ya nih anak sukanya melepeh, apakah saya perlu menambah vitamin nafsu makan. Awalnya saya berikan vitamin penafsu makan, tetapi benar-benar nggak berpengaruh terhadap anak saya. Suatu hari saya ganti dengan vitamin Frop D3 ini, yang mana hasilnya dia mau makan. Awalnya ada seseorang yang pernah berkata, kalau ingin meningkatkan nafsu makan anak, itu bukan anaknya yang diberikan vitamin untuk penambah nafsu makan, tetapi untuk diperbaiki gizi-gizinya yang belum tercukupi. Jika anak udah gizinya yang tercukupi, insya Allah nanti keinginan untuk makannya ataupun nambah nafsu makannya itu akan terbentuk sendiri dari si anaknya. Contohnya nih bun, jika anak-anak kurang vitamin D, itu seolah dia indera perasa di mulutnya itu agak kurang, sehingga apa yang dia masukkan di mulut itu kurang tertarik dengan rasa yang dia dapatkan. Jika anak tersebut cukup dengan vitamin D-nya, apa yang dimasukkannya dalam mulut itu rasanya benar-benar menonjol, sehingga anak ingin tahu apa yang ada dalam mulutnya ini, sehingga dia ingin mengunyah. Setelah dikunyah, setelah itu ditelannya. Tidak ada yang drama lepeh-lepeh benar jika vitaminnya tercukupin. Dan alhamdulillah setelah anak saya konsumsi Frop D3 ini, nafsu makannya bertambah dan juga dia vitaminnya tercukupin. Jika bunda semua yang ingin samaan, silakan, bisa banget beli di toko online tuh banyak, dan juga di toko offline juga ada bun. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika bunda semua yang masih ada pertanyaan, silakan jawab di kolom komentar ya bun. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu atau akan saya buatkan videonya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bun, wassalamualaikum.